Tiga waria ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus prostitusi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu penggerebekan arena judi sabung ayam berlangsung dramatis karena pelakunya kocar-kacir saat polisi lepaskan tembakan peringatan. Polisi menggerebek sebuah tempat indekos di Jalan Abdul Daeng, Sirua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi tentang adanya praktik prostitusi online yang melibatkan waria di lokasi tersebut. Polisi kemudian menangkap 3 waria dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat kontrasepsi dan ponsel yang digunakan untuk transaksi dengan pria hidung belang. Kepada polisi, salah seorang pelaku mengaku menerima tamu dengan tarif bervariasi 100 hingga 300 ribu rupiah sekali kencan. Ketiga waria tersebut kini diperiksa secara intensif di Polsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Puluhan pelaku sabung ayam kocar-kacir saat digerebek polisi di Desa Mandale, Kabupaten Pangkep. Bahkan polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aksi sabung ayam ini. Namun, polisi tidak berhasil menangkap para pelaku yang melarikan diri masuk ke dalam hutan. 9 ekor ayam aduan diamankan sebagai barang bukti. Selanjutnya, arena sabung ayam di atas tanah perbukitan ini dibongkar dan dibakar. Sebelum sampai di TKP sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membubarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti berupa 9 ekor ayam. Guna kepentingan penyelidikan, ayam aduan yang diamankan dibawa ke Mapolsek Pangkep sebagai barang bukti. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang nenek menjadi korban penjambretan kalung emas di Mojokerto, Jawa Timur. Korban yang tengah berjalan sendiri dijambret oleh 2 pemotor yang melintas. Nenek Sumayyah, 60 tahun, terekam CCTV saat berjalan sendiri sambil membawa gas melon di Desa Trawas, Kabupaten Mojokerto. Tak lama, muncul 2 pemotor dari belakang dan menjambret kalung korban. Sontak korban berteriak minta tolong. Bahkan warga yang mendengar teriakan korban sempat mengejar kedua pelaku. Namun, pelaku bisa kabur ke arah jalan desa, menuju ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Akibat aksi jambret ini, korban kehilangan kalung seberat 4 gram. Kalung ini merupakan hasil menabung selama puluhan tahun, sehingga korban sangat kehilangan benda berharga tersebut. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Ratusan ojol dan warga berdatangan ke rumah pelanggan di Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Warga berteriak meminta pemilik rumah untuk keluar. Namun pemilik rumah tidak keluar. Warga semakin banyak yang datang memicu keributan. Polisi dari Polsek Godean yang datang ke lokasi mencoba menenangkan warga hingga dini hari. Namun warga semakin ramai hingga terjadi keributan dan melempar mobil polisi. Kejadian berawal hari Kamis malam 3 Juli 2025. Pengemudi ojol mengantar makanan kepada pelaku, seorang pegawai pelayaran. Pelaku tak terima, makanan yang dipesan dikirim terlambat selama 5 menit. Awak sih gini. Saya kerja sopo? Kayak ya. Saya kerja sopo? Ojol yang membawa 2 pesanan sempat terhambat di jalan adanya pawai budaya Akbar sehingga terlambat. Belum lagi pesanan 2 makanan yang dipesan dari 2 kedai yang berbeda. Namun pelaku tak terima sehingga menganiaya pacar ojol yang ikut menemani. Korban melaporkan kejadian pada polisi, namun cerita yang beredar memicu kedatangan para ojol ke rumah pelaku. Akhirnya pelaku meminta maaf pada pengemudi ojol. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di perumahan Jatibening, Permai, Bekasi, Jawa Barat memaksa warga mengungsi. Kondisi serupa juga terjadi di Serpong Utara, Tangerang Selatan.
Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Jatibening Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir yang tingginya mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu sore akibat intensitas hujan yang tinggi, juga akibat meluapnya Kali Cakung. Kondisi ini diperparah buruknya saluran drainase. Data BPBD Kota Bekasi, selain perumahan Jatibening Permai, banjir juga merendam perumahan Jatibening Angkatan Laut, Komplek Dosen IKIP Jati Asih, perumahan Bumi Nasio Jati Asih, dan perumahan Bintara dan Duta Keranji Bekasi Barat. Sementara itu di Tangerang, Banten, banjir merendam 8 lokasi, diantaranya perumahan Kayu Gede Saut, akibat meluapnya sodetan Kali Bintaro. Tingginya banjir membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga, BPBD Tangerang Selatan menyiapkan bantuan makan siap saji bagi para korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal penangkap ikan hangus terbakar di pelabuhan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa itu mengakibatkan 1 ABK terluka. Sementara tim SAR kembali menemukan 1 jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Kita tengok di rumah sakit Cipayung, yang bersangkutan ada berapa korban dan terus motor baru 1 korban. Luka bakar dan Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Untuk jenazah sudah ditemukan 1 jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan. Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi 1 korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, RS Sutomo iNews melaporkan.